warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat BKM Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awali kajian kita malam ini, marilah dengan sesama kita memanjatkan doa. Pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini, keluarga Bapak dan Ibu, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keselamatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan lahir batin, dan bisa meraih husnul khatimah. Yang kedua, buat keluarga kita, keluarga besar Al-Kautsar yang masih sakit, kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita awali dengan membacakan umul Quran. Al-Fatihah. Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij hadaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-muqaddimin al-mustahdirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa awladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa min afatil qarana wa dirri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar. La shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita bersyukur karena Allah dapat kembali hadir bermuajahah di masjid yang kita muliakan ini. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Kita doakan semuanya sehat, panjang umur, kuat iman, giat ibadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa meraih husnul khatimah. Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih pada halaman 113. Baik, sebelum kita membaca kitab ini, seperti sudah kita sepakati pada malam Sabtu yang lalu, kajian akan diintensifkan dengan memasukkan kajian ilmu akidah dalam setiap bulan. Saya pulang pada malam Sabtu yang lalu, Pak Haji Ridwan itu tanya sama saya, apa nggak ada yang terjemahnya? Saya bilang ada yang berbahasa Arab,
tapi Arab Indonesia. Ada Arabnya, aslinya, terus terjemahnya pakai bahasa Arab, tapi tulis bahasa Indonesia tulisannya Arab. Nah, kayak ini. Boleh. Namanya beda kitabnya. Jauharatul Tauhid. Bedanya ilmu tauhid dengan ilmu akidah, dia satu bidang. Nah, kalau ilmu akidah dia merangkum semua ilmu-ilmu yang terkait dengan keimanan. Tapi kalau ilmu tauhid dia mengkhususkan, mengesahkan Allah. Dia lebih spesifik. Sebenarnya kalau urut-urutannya, kalau sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, ilmu tauhid dulu, baru ilmu akidah. Tapi nggak apa-apa karena sudah kandung. Jadi saya sudah pesan kitabnya ilmu tauhid itu. Pesan ke Sukabumi karena yang cetak ke Sukabumi, dan baru selesai rabu besok selesai. Jadi nanti kita atur dalam satu sesi itu bisa separuh kajian isinya ilmu tauhid, separuh sisanya ilmu akidah, atau kita sepakati bersama kali ini tauhid, besok akidah. Dia saling melengkapi, Pak. Kalau yang ilmu tauhid dia sangat mendasar. Seperti apa sifat Allah, seperti apa afalnya Allah, bagaimana Nabi, bagaimana Rasul, bagaimana kiamat, bagaimana qadar dan Allah. Kalau ilmu akidah dia merangkum seluruhnya secara global. Nanti ada yang lebih tinggi lagi ilmu kalam. Ilmu kalam itu lebih tinggi lagi. Dia akan membicarakan falsafah ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu difalsafatkan. Apa Allah wajib memberi balasan pahala kepada orang beramal soleh? Itu jadi persoalan. Apa Allah wajib menyediakan surga kalau orang sholat? Apa wajib menyediakan neraka kalau orang berbuat dosa? Jadi persoalan. Baik, silakan dibaca halaman 113. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadhafa ghayruhu bizina fa'alayhi haddul qadfi bisamaniyati syarata salasatun minha fil qadfi wa huwa an yakuna baliwan aqilan wa an la yakuna waladan bil maqdufi wa khamsatun fil maqdufi wa huwa an yakuna musliman di baliwan aqilan kurran afifan wa yuhaddidu ثمانية والعبد 40 ويسكت حد القدر لثلاثة أشياء إقامة البينة أو عفو مقدوف أو العاجز في حق زوجته. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih tentang bab munakaha. Munakaha adalah bagian dari ilmu fikih membicarakan hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Apa saja yang terkait dengan pernikahan? Apa saja yang terkait dengan pelaku dari keluarga itu kalau melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan zina? Apa risikonya? Menuduh zina bisa jadi. Nah, salah satu pihak mengatakan kamu sudah berzina, diajukan ke pengadilan. Syaratnya apa? Dan seterusnya. Mari kita simak. Faslun ini suatu pasal. Wa idza qadhafa ghayrahu,
apabila seseorang menuding itu menuduh. Bisa istri, bisa suami menuduh. Kalau istri menuduh suaminya atau suami menuduh istrinya. Bizina, ghairu bizina, kepada orang lain berbuat zina. Jadi kalau ada istri menuduh suami berzina atau ada suami menuduh istri berzina, fa'alaihi, maka mesti kepadanya nyanya itu yang menuduh haddul qadfi, diberi hak atau hukuman. Hukuman apa? Hukuman qadar, hukuman karena menuduh berbuat zina. Apa syaratnya? Kalau orang menuduh orang berbuat zina dan tuduhannya boleh diterima, bitananiyati syara'id, dengan 8 syarat. Kenapa kok mesti begitu? Mesti ada bab ini. Kenapa? Karena risiko dari tuduhan itu kalau terbukti yang dituduh diraja mesti mati. Tapi menyangkut nyawa. Kalau menyangkut nyawa maka nggak boleh sembarangan. Bisa tangkap ya? Baik. Supaya lebih genah fotonya, lebih jelas. Ilmu fikih. Fikih itu kalau disederhanakan dia tinggal 2. Ilmu fikih terkait dengan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, itu ibadah. Amrul binallah, itu sudah kita bahas ya, sampai haji. Kita juga mengenal ilmu fikih yang terkait dengan muamalah, fikih yang terkait hubungan antar manusia. Nah, ini banyak cabangnya. Ada namanya munakahah, ilmu fikih yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, soal rumah tangga. Ada ilmu fikih yang terkait dengan jinayah, tentang kejahatan, membunuh, gitu. Masuk di sini, mencuri, jinayah. Ada ilmu fikih terkait dengan ijarah. Ijarah itu jual beli. Apa hukum jual beli dalam Islam? Kalau menjadi penjual bagaimana? Kalau jadi pembeli bagaimana? Kalau melakukan transaksi gimana? Pinjam meminjam, tukar menukar dan sebagainya. Terus ada ilmu fikih yang terkait dengan siasah. Siasah itu ilmu fikih yang terkait dengan hubungan antara warga negara dengan negara, ya, atau ilmu fikih yang terkait dengan politik. Siapa yang berhak jadi pemimpin negara, bagaimana cara memilih pemimpin negara, dan seterusnya. Apa haknya warga negara, apa kewajibannya pemimpin negara itu. Ada ilmu fikih yang terkait dengan dualiyah, hubungan internasional, hubungan negara dengan negara. Ya, kita dengan Malaysia, apa tuh aturannya, garis borderline-nya gimana? Kalau ada
Misalnya warga negara Indonesia di Malaysia yang melakukan kejahatan, apa kewajiban negara Indonesia terhadap warganya yang sedang mendapatkan persoalan hukum perkara hukum itu. Misalnya ada ilmu fikih iktisadiyah. Ilmu fikih yang terkait dengan hal-hal yang bersifat ekonomi moneter, keuangan, ya, banyak ekonomi moneter misalnya, soal-soal keuangan negara, APBN dan seterusnya. Ini ada hukum ekonomi namanya. Nah, ini contoh aja. Nah, sekarang bicarakan sini nih. Juga yang memasukkan soal-soal ini ke dalam hubungan ini. Nah, ada yang memasukkan bab ini, pasal ini, soal ini ke sini karena memang urusan soal suami istri, tapi ada yang memasukkan ke sini karena isinya, karena perbuatannya itu. Nah, di antara yang dibicarakan di sini tentang qadful, menuduh zina. Kenapa mesti diatur soal-soal yang terkait dengan menuduh perbuatan zina? Karena resiko akibat perbuatan zina itu dalam hukum Islam sangat fatal. Apa itu? Menyangkut nyawa manusia. Kita sudah bicarakan pada minggu yang lalu ya, minggu lalu. Kalau orang berzina, zina muhson. Kalau dia berzina tapi punya suami, gitu. Kan ada tuh di media sosial ya, suaminya ke sawah, istrinya nyangkul yang lain. Itu pulang loh ada orang. Jadi atau sebaliknya, Nah, menuduh zina ini kemudian ada dua pihak yang terkait. Satu penuduh, orang yang menuduh. Al-Qadhif namanya. Ada yang tertuduh, yang dituduh. Makhluk. Untuk jadi penuduh dan tuduhannya diterima oleh pengadilan kalau dia memenuhi syarat. Syaratnya 8. Nah, sekarang satu minha dari 8 syarat itu katanya, yang 3 dari 8 syarat itu fil qadhif, pada orang yang menuduh. Jadi lupa dijadikan satu nih, 8 ini dibagi 2, 3 buat yang menuduh. Wahwa, syarat yang pertama kalau orang menuduh katanya ayyakuna balighan. Harus ada orang yang menuduh itu sudah baligh. Sudah baligh, cukup umur. Balighun. Cukup umur, berapa umurnya? Gitu. Dia berhak atau boleh menuduh orang lain berzina itu kalau umurnya sudah cukup. Nah, umur cukup itu ditandai kalau dalam fikih, apakah dia sudah ihtilam atau belum kalau laki-laki. Ihtilam tuh mimpi. Ya, mimpi basah. Mimpi. Kalau dia sudah mimpi, dia sudah baligh. Sudah cukup umur. Kenapa? Karena kalau sudah mimpi dia sudah dikategorikan mukallaf.
Mukallaf itu sudah dibebani syariat. Dia sudah punya tanggung jawab hukum. Kalau berbuat salah risikonya dosa. Kalau berbuat baik dapat pahala. Itu sebabnya anak kecil kalau umur 5 tahun atau 4 tahun atau 6 tahun, kalau dia sholat, yang dapat pahala bukan dia, ibu bapaknya. Jadi kalau anak kecil belum akil balik, dia diajarin sholat, kemudian sholat, yang dapat pahala ayahnya. Kenapa? Karena dia belum akil balik. Itu juga sebabnya kalau ada anak masih belum akil balik, diajak pergi haji, ada nggak gitu? Bisa aja, pergi haji, bapaknya begitu banyak, ajak aja pergi haji, gampang lagi. Dia bisa berangkat. Dia belum wajib melaksanakan haji, tapi sudah pergi haji, pakai ihram, dia tawaf, dia sa'i, dan macam-macam. Itu gimana? Gitu. Apakah dengan begitu nanti kalau dia sudah dewasa gugur kewajibannya? Jawabnya enggak. Kalau dia melakukan itu dengan baik, yang dapat pahala orang tuanya. Ntar dia akan balik dewasa, dia tetap wajib menjalankan haji, meskipun dia pernah haji. Jelas ya? Orang yang banyak ada suaranya. Balik. Kalau laki-laki, kalau perempuan balik apa? Haid, sudah haid, sudah menstruasi. Baik. Yang kedua, akilan, berakal. Berakal ini berakal, akilan. Akilan. Artinya dia sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini pantas, ini nggak pantas. Sudah akil, sudah baik, sudah adil, sudah kemampuan tamyiz, dia sudah bisa membedakan. Anak umur 3-4 tahun dia belum tahu ini panas atau nggak panas, dia pegang aja ya. Karena belum akil balik. Tapi kalau sudah balik, sudah akil, dia sudah tahu ini panas nih. Berakal. Artinya sehat rohani. Dan syarat yang ketiga, orang yang menuding itu wa alla yakuna walidan lil maqdhuf, dan ia bukan bapak dari orang yang dituduh. Syarat yang ketiga, si penuduh ini bukan bapak dari tertuduh. Gimana maksudnya? Si A punya anak, anaknya dituduh sama si A, gitu, telah berbuat zina. Begitu dilaporkan ke pengadilan, pengadilan bisa menolak nih. Anda tidak sah menuduh anak Anda menjadi pelaku zina. Kenapa? Karena nanti kalau itu diperkenankan untuk melakukan tuduhan itu dalam hukum pidana ini, maka akan terjadi konflik of interest, konflik kepentingan. Katanya nggak boleh, seorang bapak tidak boleh menuduh anaknya berzina. Ya, tetap ya. Bisa dibatalkan oleh pengadilan. Terus katanya berikutnya ya, wa huwa yakuna musliman balighan, dia itu harus orang muslim. Yes. Muslim. Ini masih ada tanya. Muslim, beragama Islam. Karena lapangan hukumnya ini lapangan hukum Islam. Balighan aqilan Quran afifan, yang balik
yang berakal, yang merdeka, dan memelihara dirinya dari perbuatan zina. Muslim balik akil sama. Salah panahnya ya. Yang itu ya. Gitu ya. Kiri ya. Yang 5 itu. Hah? Yang 5. Muslim, akil, balik, sisanya 5. Yang 3 yang duduk. Quran, merdeka. Dan yang kelima Afifan. Afifan itu orang yang terkenal setiap hari orang baik-baik. Kita tangkap ya. Orang yang terkenal Afif. Afif itu bisa menjaga diri, bukan profesinya sebagai perbuatan zina. Kan ada orang profesinya zina. Ini enggak, dia bukan berzina dia. Nah, yang 5 ini 5 kan? Masuk kelompok ini. Yang 3 masuk kelompok ini. Ya. Wa yuhaddu al-hurru zamanina, dan dihad orang merdeka dengan 80 cambukan. Kalau pelaku zinanya itu kalau terbukti dia mesti dicambuk 80. Setengah. Cambuknya jangan cambuk bener-bener. Bukan kayak di televisi tuh. Bener-bener gitu. Ya itu juga udah benar, cuman menurut pendapat para sebagian ahli belum sempurna. Wal abdu arba'in, dan bagi hamba saya itu 40 kali. Sekarang kalau tuduhan ini diterima dan hukumannya nih, hukumannya maksudnya kalau syarat-syarat ini terpenuhi dengan baik syarat bagi penuduh maupun yang tertuduh ini terpenuhi, maka hukumannya kalau orang biasa itu 80 cambuk. Kalau hamba saya 80, ini hamba saya. Kalau wairu muhson, bisa tangkap nggak? Bukan muhson, misalnya berjaka dengan gadis, mungkin nggak? Diam aja nih. Mungkin nggak? Berjaka sama gadis, bujang sama gadis, dia berbuat zina. Kalau bujang gadis bujang 80, dia merdeka. Tapi kalau bujang dan gadis itu hamba saya, separuhnya. Kalau seperti itu, tapi kalau sudah punya suami, ya hukum zina yang kemarin, yang bulan lalu, apa itu? Tapi dia punya suami atau punya istri, jadi cambuk, rajam, gitu. Ini kalau wairu muhson. Kalau muhson rajam. Apa itu rajam? Rajam itu dimasukkan ke lubang, itu dilempari orang banyak. Orang sabrek-abrek, apa sabrek? Orang kalau bahas sekarang dilempari oleh publik sampai mati. Jadi karena ingin menyangkut nyawa manusia, gitu, maka syaratnya tidak gampang. Gitu.
tuduhan ini mesti memenuhi syarat. Misalnya nih antara lain, tuduhan ini kepada si ini baru terbukti kalau si penuduh itu memang melihat benar-benar dengan mata kepalanya kalau yang tertuduh itu melakukan perbuatan zina. Bisa tangkap kan? Dia ngeliat langsung, gitu. Dan bukan sendirian, 4 orang saksi. Bisa tangkap ya? Jadi yang ini baru bisa diterima kesaksiannya dan ini bisa dihukum dengan resiko dirajam kalau dia melihat langsung perbuatan zina itu dengan teman-temannya ada 4 orang. Dan nggak mungkin orang berzina 4 orang jalan terus. Ada banget tani. Jelas ya? Terus katanya di sini wa yasqutu haddul qadfi bi thalathati asya' dan gugur had qadzaf. Maksudnya hukuman ini, hukuman kepada yang dituduh ini gugur, nggak diterima, nggak berlaku. Apabila, apabila ada 3 syarat. Syarat yang pertama, iqamatul bayyinah. Si penuduh itu ya tidak bisa membuktikan tuduhannya kalau si tertuduh ini pernah berbuat zina. Bisa tangkap? Tidak bisa mendirikan saksi, tidak bisa menampilkan saksi yang melihat langsung perbuatan zina. Tadi itu 4 orang. Kalau nggak bisa 4 orang ya nggak bisa dong. Makanya awalnya. Sekarang jadi persoalan, bagaimana kalau zaman modern seperti sekarang orang pakai CCTV? Apakah CCTV bisa dijadikan alat bukti gitu dalam melakukan perbuatan zina? Nanti yang menguji kepastian ketetapan diterima nggak itu hakim. Bisa tangkap? Nggak dibicarakan di sini. Kenapa? Kan itu wilayahnya hakim. Nanti hakim akan menimbang-nimbang. Apakah gitu CCTV atau video ini di apa? Kan ada yang bisa kamera. Apakah itu bisa dijadikan alat bukti? Yang kalau itu bisa jadi alat bukti, sebesar mana kedudukannya dalam menetapkan hukum itu? Nah, ini nggak dibicarakan di sini karena itu wilayahnya hakim. Hakim diberikan kekuasaan untuk menimbang, memusyawarahkan, memutuskan. Makanya hukum yang berlaku pada sidang seperti begini, hakimnya lebih dari 1. Bisa tahu ya? Nggak boleh 1, karena kan nyangkut nyawa orang. Nah, ada majelis hakim. Bisa diikutin? Yang kedua, gugur tadi ini. Jadi bisa gugur. Kalau 1 tidak dapat membuktikan tuduhan dengan menghadirkan saksi. Yang kedua, afwul makdzuf, dimaafkan oleh orang yang dituduh. Kalau misalnya si ini menuduh ini, ternyata dia nggak bisa buktikan tuduhannya, cuma nuduh doang. Yang dituduh udah deh saya maafkan deh, nggak jadi dihukum. Itu tahu nggak? Ada pemaafan dari yang dituduh.
Kayak misalnya dalam kasus pengadilan di Saudi misalnya, TKWI Indonesia itu dituduh telah membunuh majikannya. Ada kan? Karena dituduh dia tangkap, sudah mati, majikannya meninggal, tangkap, kemudian diproses dan diadili. Ketika di pengadilan itu dia bisa menjelaskan kenapa dia si wanita TKW itu membunuh majikannya. Setelah dijelaskan dengan jelas, didengar oleh saksi, didengar oleh keluarganya, didengar oleh publik, dia melakukan itu kan terpaksa, bukan ada niatan. Maka kemudian keluarga korban, keluarga majikan itu memaafkan. Karena sudah dimaafkan, maka hukuman yang mesti diterima si TKWI berupa kisos, hukum mati, gugur. Bisa tanggung kan? Nah, gugurnya pindah dari kisos menjadi diat. Jelas kan? Ini juga gitu. Kalau si yang dituduh ini memaafkan pada si penuduh, sudah ada saya maafkan. Ternyata nggak bisa membuktikan sudah. Jadi nggak jadi si yang menuduh itu dihukum. Awil li'an atau wali'an fi haqqi zauj, pada hak istri. Ya. Li'an. Saya gini. Seorang suami itu bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Nah, sumpahnya itu terbukti bahwa dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya, dan itu dosa. Karena itu si istri, ya, karena kemudian dia dituduh berbuat zina, dimaafkan. Kalau dimaafkan, maka hukuman kepada si suami menjadi setelah itu ya. Jadi ada bercerai itu bisa macam-macam. Bisa bercerai dengan cara biasa, talak, plus talak. Ada bercerai karena li'an. Bisa bercerai karena tadi menuduh zina. Nah, sampai sini ada yang belum jelas. Bisa dijelaskan lagi ukurnya itu dua ya. Yang pertama kan tidak dapat memberikan bukti itu adalah Ya, yang kedua itu pemaafan dari yang dituduh. Jadi yang dituduh memberikan maaf Ya, atau yang menuduh. yang dituduh. Misalnya, katanya tadi kasus itu analognya. Setelah tidak terbukti bahwa tuduhannya itu tidak terbukti pengadilan, terus si yang dituduh udah deh saya maafkan aja. Bisa juga gitu. Tidak terbukti tapi dimaafkan. Bukan yang menuduh yang memaafkan. Enggak. Jadi pemaafan itu bisa datang dari sini. Karena dia nggak bisa membuktikan, maka dimaafkan. Betul itu. Ya. Kalau yang datang dari sini, pada sini dia nggak bakal nuduh. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya dia sudah udah saya maafkan aja istri saya, dia nggak bakal nuduh dong. Bisa tangkap kan? Kalau dia sudah udah deh, saya maafkan ya, nggak akan diajukan. Tapi kalau dia nuduh nggak terbukti, dia kan mesti kena hukum dia nih, ya kan? Karena dia mesti kena hukum oleh si yang dituduh. Udah deh saya maafkan ya, gitu. Nggak jadi dia, nggak jadi hukum dia. Jelas?
diberlakukan di Indonesia. Karena Indonesia tidak menganut hukum Islam. Yang ada di Indonesia ada hukum yang sudah mengalami perkembangan. Kan ada namanya pluralisasi. Di Indonesia ada sedikitnya beberapa sistem hukum. Yang pertama sistem hukum Barat. Sistem hukum Barat misalnya KUHP, ada kan? Atau KUH Perdata. Ini hukum Barat. Sebenarnya nggak usah itu. Ada hukum adat. Hukum adat ini ragamnya banyak nih. Ada hukum adat Minang, betul nggak? Iya banyak. Orang Minang. Ada hukum adat Tapanuli. Ada hukum adat Lampung. Gitu. Ada hukum adat Jawa. Tiap sistem hukum adat itu beda-beda, nggak sama. Dalam subsistemnya ada stres. Tapi ada hukum Islam. Hukum Islam ini panduannya Al-Quran. Nah, Indonesia sekarang menggunakan sistem ini. Setuju nggak? Karena begitu kemerdekaan diputuskan, dideklarasikan di 17 Agustus itu, semua hukum Barat kemudian diadopsi menjadi hukum Islam untuk memudahkan penyelenggaraan. Dalam perjalanannya, hukum ini kemudian mengalami perkembangan. Perkembangannya misalnya aspirasi yang muncul di masyarakat melalui DPR itu ditampung untuk merevisi ini. Setuju ya? Jadi ada aspirasi dari Islam, dari nasionalis, dari macam-macam masuk sini. Muncullah KUHP baru. Nah, sementara hukum adat ini tetap berlaku. Nah, misalnya di Minang kan, adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Adat itu bersendikan kepada syarat. Syarat itu sumbernya dari kitabullah, Quran. Dalam hal apa? Dalam hal pernikahan itu masih berlaku hukum Islam kalau lagi akad nikah. Diam aja nih. Iya. Betul kan? Kalau akad nikah ada penghulu hukum Islam. Tapi begitu sudah duduk di pelaminan, di sandingan, hukum adat yang masih pakai, ada juga yang nggak pakai. Terus dikasih gelar kan gitu kan, itu hukum adat itu. Nanti di Tapanuli lain lagi, di Jawa lain lagi. Hukum Parisnya juga beda-beda. Segendong sepikulan. Ada kan? Nah, hukum Islam ini di Indonesia diberlakukan gitu. Yang menyelenggarakan bukan pengadilan umum. Kali ini pengadilan adat. Ya. Kali ini pengadilan negeri, pengadilan umum. Kali ini pengadilan agama. Nah, oleh karena beberapa pertimbangan ya yang bersifat teknis, pengadilan agama hanya diberikan otoritas kewenangan
yang menyangkut bidang-bidang keperdataan yang terbatas. Apa itu? Soal nikah, alat, rujuk, gitu. Itu tahu kan? Karena ini bukan termasuk nikah talak rujuk, nikah, tapi bukan terkait langsung dengan hal-hal yang terikat, harusnya ada wali, ada saksi. Makanya dia tidak masuk di sini. Cocok beli aja satu kotak aja mendingan. Kotak beli. Ya. Karena dia dibatasi hanya nikah, talak, rujuk, gitu, NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk, NTCR. Maka ini yang kita bicarakan ini tidak masuk bidang dia, masuknya kemari. Tetap. Kalau kejadiannya di masyarakat adat yang menghukum ke sini, ketua adat. Kalau masuk sini pengadilan negeri dari mulai tingkat 1 sampai 32 dan seterusnya. Makanya ini nggak masuk ke sini. Karena nggak masuk ke sini ya, ke sini. Kalau masuk ke sini diselesaikan secara adat. Dia bisa di pedalaman. Jelas? Tidak 100% ya Pak. Ya. Yang hukum Islam itu untuk nikah talak itu tidak 100% untuk hukum Islam. Kalau dia bukan agama, sebenarnya Quran hadis Pak. Kan ada kalau mau nikah lagi kan harus ada izin segala macam. Oh, itu turunannya, turunan dari aturan pokok. Itu yang bikin negara ya. Kalau yang bikin negara tentu ada unsur politik hukum namanya. Politik hukum supaya apa? Supaya pejabat negara itu, dulu kan ceritanya itu, aturan itu, supaya pejabat negara itu fokus dia, gitu. Fokus pada tugasnya mengabdi pada negara, mencurahkan segala hidupnya untuk mengembangkan profesi tugasnya itu sesuai dengan tupoksinya. Karena kalau dia punya bidik lebih dari satu, bisa-bisa nggak fokus. Kalau nggak fokus, negaranya bisa runyam. Maka kalau mau nikah lagi, mesti ada izin. Padahal dalam Islam nggak usah minta izin. Tahu ya? Kalau yang pokok-pokok masih Quran, hadis, nggak mau dia. Makanya hukum itu, aturan tambahan itu, aturan pelaksanaan itu kemudian dikritik sejak reformasi. Dikritik, kenapa dibatasi? Dulu zaman Orde Baru itu munculnya, ya. Karena pengalaman Orde Lama, kalau pejabat istrinya lebih dari satu, ngurus negaranya nggak benar. Maka dibikin aturan. Baik. Lihat. Ibu susah baca. Yang mana? Yang ada. Tulis saja. Ini pengadilan adat, pengadilan agama, nikah, talak, cerai, rujuk, NTCR, N nikah, T talak, C cerai. Kalau talak sama cerai sebetulnya sama. Tapi orang kita karena talak bahasa Arab dibikin aja tetap T, C-nya tetap ada. Nikah, talak, cerai, rujuk. Terus yang tidak termasuk sini nanti ada sistem hukum yang lain
tapi dia tidak sekuat ini. Kalau yang hukum adat itu yang masalah apa aja? Hukum adat itu beda dengan hukum pengadilan negeri. Itu hukum adat tidak tertulis, Pak. Nggak ada tulisannya, nggak ada bukunya. Jadi berdasarkan turun-temurun aja. Orang kalau berzina hukumannya mesti digini, gini. Itu hukumnya itu. Dan penentunya nanti ketua adat. Pengadilan adat itu nanti ada ketua adatnya, ada intelektualnya, orang yang dianggap cerdik pandai. Nanti diminta pendapatnya. Ada kan? Hukumannya cambuk 80 kali. Itu 40 kali. Ini kalau di mata Allah kan masuk belum hilang ini. Nah, ini gunanya apa? Supaya kapok atau apakah kalau dia sudah dihukum di dunia 80 kali cambuk, ya akhirat masih dihukum lagi nggak? Gitu pertanyaan gitu. Nah, jawabannya ada dua pendapat. Pendapat pertama kan, karena dia sudah dihukum di dunia maka dia dilepaskan adabnya di akhirat, asal dia bertobat. Kalau dia pendapat yang kedua mengatakan kalau dia dihukum 80 kali, di akhirat tetap dihukum. Pendapat kedua ini masih ada yang kata kritisnya. Allah nggak adil dong. Kenapa dihukum kalau di dalam masa nanti akan dihukum juga? Jadi kalau gitu gimana? Dari mana aku kata 40? Gitu. Berdasarkan hadis Rasulullah. Gitu. Karena itu maka sumbernya tetap masih dari sini, dari Quran. Makanya dipersoalkan kalau sudah dihukum di dunia, apakah masih masuk neraka juga? Gitu. Atau enggak? Misalnya nih Pak, orang yang melakukan pembunuhan, lebih serem lagi membunuh. Kalau orang membunuh, maka dia mesti dihukum bunuh secara kisos. Jadi persoalan. Terus dia untuk sampai dihukum bunuh itu, di kisos itu, dia sebelumnya diberi kesempatan bertaubat. Dia dikasih tahu dulu ada apa namanya penasihat rohani datang ke situ ngejelasin kamu gini jelasin sampai dia mau taubat. Sudah taubat, kemudian diajak dulu dia tawaf, sa'i, bikin umroh dulu, minta ampun dulu sama Allah. Sudah yakin udah taubatan nasuha, dia kemudian didatangi keluarganya, dimintain saling memaafkan dan seterusnya. Dan kalau itu sudah bersih, dianggap bersih, baru dieksekusi. Itu sebabnya karena itu menurut paham yang tadi pertama, kalau sudah dieksekusi di dunia, di sana nggak lagi, asal dia tidak musyrik ya. Gitu Pak. Jadi makanya yang dipenggal itu kalau di Saudi, itu sebelum dipenggal, dia diajak dulu tawaf dulu, diajak sa'i dulu, diajak doa dulu, taubat dulu, gitu. Sampai imsak. Sampai udah oke, bismillah, udah pasrah, baru. Jadi nggak terpaksa dia, itu udah nyerah dia, udah nerima. Gitu Pak. Ya, buat apa belajar gini? Ya jangan nuduh orang berzina, gitu. Jangan gampang menuduh, gitu. Karena resikonya tinggi. Terus kalau menuduh jangan kita berzina, gitu loh. Supaya nggak dituduh kan gitu. Ini pasal berikutnya minum khamr. Kalau minum khamr lama lagi ceritanya. Kalau diterusin biasanya 10 baru kelar. Baik, Ibu masih mau nanya? Enggak ya? kalau baik itu Why? Nah, anggur ya. Anggur itu kalau direkayasa dia bisa memabukkan.
kepada mabuk, Nabi mengatakan likulli muskirin haram. Tiap-tiap yang membuat mabuk haram. Tapi ketika anggur itu tidak punya potensi membuat orang mabuk, boleh diminum, boleh dimakan. Bapak beli anggur di rumah buah, misalnya gitu. Bapak makan sekilo misalnya, nggak mabuk, nggak apa-apa. Tapi ketika anggur itu diproses, dipabrikan, kemudian diolah sedemikian rupa, dia bisa berubah menjadi sesuatu yang kalau diminum memabukkan. Ketika dia berstatus memabukkan, itu apa? Itu Pak. Terus Indonesia di Saudi itu kan kalau ada Nah, kalau yang wine yang di dalam koktail party itu oleh diplomat itu diyakini sudah tidak punya potensi. Kalau wine yang dimaksud oleh Bapak dalam pertemuan diplomatik antar duta besar, raja dan sebagainya, antar kepala pemerintahan dengan raja, itu diyakini tidak menimbulkan potensi mabuk. Karena nggak berani dia bikin sesuatu yang merusak Quran. Dibikin, didesain anggur yang tidak memabukkan. Bisa Pak. Jelas? Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Nanti kita belajar lagi perkembangan. Gimana hukumnya begal? Pasti banyak nih, tapi gimana hukumnya kalau orang murtad? Kalau orang murtad hukum Islamnya gimana? Mesti diapain? Jadi nggak gampang. Ya, baik. Cukup dulu kali ya. Kita baca doa. Semua yang hadir di majelis, keluarga ibu bapak di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya diberkahi, keluarganya dengan bahagia dan bisa meraih husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najat minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.